Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurul Asfia dengan NIM 206220004, Prodi Tadris Fisika semester 5. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Fisika Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Yasman Purnama, MPD. Pada kali ini saya akan membahas materi dengan judul Bumi. Yang pertama yaitu definisi bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara yaitu atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi bumi dari angin, matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Bumi juga hingga sekarang merupakan satu-satunya planet pada tata surya yang mempunyai kondisi yang memungkinkan adanya suatu kehidupan karena adanya ketersediaan air dan juga oksigen. Yang kemudian yaitu teori terbentuknya bumi. Yang pertama ada teori Big Bang. Menurut teori ini, pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran yang dilakukannya tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar terkumpul di pusat, membentuk cakram raksasa. Suatu saat, gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Sementara itu, bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet termasuk planet bumi. Yang kedua yaitu teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant 1755 dan Pierre de Laplace 1796 bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Yang ketiga yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal ini dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton yang mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat tenaga penarikan matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, dan disebut planetesimal. Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet dan salah satunya adalah planet bumi kita. Yang keempat yaitu teori pasang surut gas. Teori ini dikemukakan oleh Jeans and Jeffreys, yakni bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas, terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi. Ukurannya sangat kecil, penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, yaitu 60 kali radius orbit bumi. Kemudian yang kelima yaitu ada teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi R.A. Littleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak hingga banyak material yang terlempar.
Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian ada bagian-bagian bumi. Yang pertama ada inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian, inti luar dan inti dalam. Inti luar tebalnya 2160 km dan inti dalam tebalnya 1320 km. Berat jenis inti bumi diperkirakan 10,7, sedangkan berat jenis litosfer berat jenisnya rata-rata 2,8. Dari kedua macam berat jenis tersebut dapat disimpulkan bahwa inti bumi lebih berat daripada kulit bumi. Yang kedua ada selimut bumi atau mantel. Lapisan ini bersifat melindungi bagian dalam bumi. Lapisan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama litosfer, artinya litos atau batuan. Yang kedua atmosfer, yaitu wujudnya agak kental, tebalnya 100-400 km. Diduga lapisan ini sebagai tempat formasi magma. Yang ketiga yaitu mesosfer, wujudnya padat dengan tebal sekitar 2400 sampai 2750 km, terletak di bawah atmosfer. Pada perbatasan dengan inti bumi terdapat transisi di mana kecepatan gelombang menurun dengan tajam. Kemudian yang ketiga ada kerak bumi. Lapisan ini menempati bagian paling atas dari permukaan bumi dengan tebal rata-rata antara 10 sampai 50 km. Lapisan ini tidak sama tebalnya di semua tempat. Di atas benua tebalnya berkisar 20 sampai 50 km, tetapi di bawah permukaan laut tebalnya hanya sekitar 10 sampai 12 km saja. Wujudnya padat. Kerak bumi terdiri dari zat padat yang disebut batuan, termasuk pasir, tanah, abu gunung, api, kerikil, tanah liat, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat ada lapisan air atau hidrosfer. Hidrosfer atau air ialah semua perairan yang berada di bumi, yaitu samudra, lautan, danau, sungai, air. Yang termasuk hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di permukaan bumi. Yang terbesar adalah samudra dan lautan. Dikatakan bahwa perbandingan antara samudra dan lautan berkisar antara 72% dan 28%. Artinya 72% muka bumi berupa air, sedangkan 28% berupa daratan. Yang kelima ada lapisan atmosfer. Atmosfer atau uap atau udara, sapira bulatan atau bola adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi yang terdiri dari campuran gas-gas, debu, dan uap air. Bumi dikelilingi oleh selimut gas yang disebut udara atau atmosfer. Atmosfer penting bagi kehidupan di bumi, karena tanpa atmosfer maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer juga bertindak sebagai pelindung kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Atmosfer terdiri atas beberapa lapisan, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kemudian gerak rotasi, gerak revolusi, dan gravitasi bumi. Gerak rotasi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari atau 24 jam, yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit. Karena proses bumi ini, maka matahari yang kita lihat seperti sedang bergerak dari timur ke barat. Kemudian gerak revolusi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Singkatnya, revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jika pada rotasi bumi akan terjadi siang dan malam, maka revolusi bumi akan menghasilkan perubahan musim di bumi. Kemudian gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh massa bumi yang menarik benda-benda ke arah pusatnya. Gaya ini menyebabkan benda jatuh ke tanah dan mempengaruhi orbit benda langit di sekitar bumi.
Gravitasi bumi berperan penting dalam mempertahankan atmosfer dan mempengaruhi berbagai fenomena fisik di planet ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.